Halo Sobat Pita, apakah kalian bertanya-tanya mengapa Kabupaten Kudus, Demak, dan Pati selalu terjadi banjir setiap tahun? Mengapa 3 kabupaten di lereng Muria ini seperti mendapat kutukan setiap kali musim hujan tiba? Belum hilang di ingatan kita bagaimana masyarakat di Karanganyar, Demak menghadapi banjir yang menenggelamkan rumah-rumah mereka akibat tanggul Norowito di Sungai Wulan jebol. Kita juga tentu ingat bagaimana masyarakat di Kudus dan Pati di sejumlah wilayah selalu was-was saat musim hujan tiba. Jadi di video kali ini kita akan menelusuri mengapa 3 kabupaten di lereng Muria ini selalu menjadi langganan banjir. Dan apakah pemerintah Kudus, Demak, dan Pati siap menghadapi potensi banjir di awal tahun ini? Selamat menonton. Banjir yang semakin sering melanda kawasan Kudus, Demak, dan Pati bukan hanya masalah cuaca ekstrim, tetapi juga dampak dari perubahan lingkungan yang semakin nyata. Adanya perubahan iklim, serta kerusakan alam yang terus terjadi. Bencana banjir tak mudah dihindari. Lantas, bagaimana pemerintah dan masyarakat setempat menghadapi ancaman banjir yang selalu datang di setiap musim hujan? Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengungkapkan fenomena cuaca ekstrim di Indonesia pada akhir tahun 2024 ini disebabkan oleh suhu permukaan laut yang lebih tinggi dari biasanya. Hal ini menyebabkan curah hujan yang jauh lebih deras dari perkiraan. Dan BMKG memprediksi beberapa wilayah di Indonesia termasuk Jawa Tengah, Sumatera, dan Kalimantan akan mengalami curah hujan tahunan yang mencapai 2.500 mm. Puncak curah hujan ini diperkirakan akan terjadi antara Januari hingga Februari 2025 yang dapat meningkatkan potensi banjir tak terkecuali di 3 kabupaten di lereng Muria ini. Penyebab banjir dan krisis lingkungan di Pegunungan Kendeng dan Muria. Dilihat dari banjir yang terjadi sebelumnya, di Kabupaten Demak banjir terjadi akibat dari jebolnya tanggul Norowito di Karanganyar. Debit air di Sungai Wulan yang sangat besar mengakibatkan air melimpas dan membuat sejumlah titik tanggul di Demak jebol. Akibatnya, banjir menenggelamkan rumah-rumah, sekolah, dan tempat ibadah di Karanganyar. Bahkan, banjir juga meluas menggenangi alun-alun dan menggenangi jalur alternatif Jepara Demak. Banjir ini juga membuat akses jalur Pantura putus. Banjir di Kudus selalu terjadi di sejumlah wilayah setiap tahun, antara lain di bantalan tanggul Sungai Wulan di Kecamatan Jati, Kecamatan Mejobo, Kecamatan Undaan, dan Kecamatan Kaliwungu. Penyebab terjadinya banjir juga cukup beragam, ada yang disebabkan buruknya saluran drainase, meluapnya debit air di Sungai Gelis dari Pegunungan Muria, dan meluapnya air dari Sungai Wulan dan Sungai Juwana yang berasal dari Bendung Wilalung. Banjir bandang juga terjadi di Desa Wonosoco, Kecamatan Undaan, akibat dari Pegunungan Kendeng yang sudah mulai gundul. Sedangkan banjir di Kabupaten Pati terjadi di wilayah selatan, tepatnya di Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Kayen, dan Tambak Romo. Banjir disebabkan meluapnya debit air di Sungai Juwana yang membuat pemukiman dan area persawahan terendam. Banjir bandang juga terjadi disebabkan gundulnya Pegunungan Kendeng akibat eksploitasi kapur di pegunungan tersebut. Tantangan dalam normalisasi sungai. Secara geografis, Kabupaten Kudus, Demak, dan Pati berada di daratan rendah antara Pegunungan Muria di bagian utara dan Pegunungan Kendeng di bagian selatan. 3 kabupaten ini berada di wilayah yang berupa Selat Muria. Akibat erosi dari Pegunungan Muria, wilayah laut ini kemudian menjadi daratan akibat sedimentasi. Dari kedua pegunungan ini, air hujan yang turun tertampung di sungai-sungai yang mengalir melintasi 3 kabupaten tersebut dan bermuara ke Laut Jawa. Jika sungai-sungai terjadi pendangkalan akibat sedimentasi, di musim hujan dengan debit air yang besar, sungai tidak akan mampu menampung air sehingga melimpas dan terjadilah banjir. Apalagi jika perusakan lingkungan di kedua pegunungan tersebut terus dibiarkan, banjir akan terus terjadi setiap tahun. Normalisasi sungai seringkali dianggap sebagai solusi untuk mengatasi banjir yang kerap melanda di Kudus, Demak, dan Pati. Namun, para ahli mengingatkan normalisasi sungai harus disertai dengan pengelolaan lingkungan yang lebih menyeluruh, terutama di hulu sungai. Jika hanya fokus pada normalisasi sungai tanpa memperbaiki pengelolaan lahan di sekitar aliran sungai, masalah banjir akan terus berulang. Pemerintah daerah diharapkan bisa memperbaiki sistem drainase dan memastikan bahwa saluran air berfungsi dengan baik. Selain itu, peran masyarakat dalam menjaga kebersihan sungai juga sangat penting untuk mendukung efektivitas normalisasi sungai. Dengan pendekatan holistik, normalisasi sungai bisa lebih efektif dalam mengurangi resiko banjir. Dan pemerintah harus tegas terhadap terjadinya praktik perusakan lingkungan di Pegunungan Muria dan Pegunungan Kendeng. Kolam retensi, solusi infrastruktur untuk banjir di Kudus. Di tengah upaya untuk mengatasi banjir di Kudus, pemerintah telah membangun kolam retensi di Kecamatan Jati. Kolam retensi ini dirancang untuk menampung air hujan saat musim hujan datang. Selama ini, sejumlah desa di Kecamatan Jati selalu banjir saat musim hujan tiba. Hal ini karena air tidak bisa dialirkan langsung ke Sungai Wulan. Dengan kapasitas penampungan air mencapai 200.000 meter kubik,
Kolam retensi di Dukuh Gendok, Desa Jatiwetan, Kabupaten Kudus diharapkan bisa mengurangi dampak banjir hingga 80%. Proyek ini melibatkan anggaran besar sekitar 300 miliar, dan kolam retensi dilengkapi dengan beberapa pintu pembuangan serta pompa air yang mampu mengalirkan air dalam jumlah besar. Namun, pembangunan infrastruktur seperti kolam retensi saja tidak cukup. Dibutuhkan perawatan yang berkelanjutan serta pengelolaan lingkungan yang lebih menyeluruh, termasuk penghijauan dan pengelolaan sampah, agar infrastruktur ini dapat berfungsi dengan maksimal. Kolam retensi harus dipelihara secara rutin untuk memastikan fasilitas ini tetap efektif dalam menangani banjir. Sinergi pemerintah dan masyarakat untuk masa depan. Mengatasi banjir yang sering melanda Kudus dan Pati membutuhkan kerjasama yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Semua pihak harus memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya menjaga lingkungan dan berperan aktif dalam mitigasi bencana. Pemerintah perlu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cara-cara melindungi lingkungan dan terlibat dalam program penghijauan, pengelolaan sampah, serta pemeliharaan infrastruktur. Keberhasilan pengelolaan sumber daya alam termasuk penanaman pohon di daerah-daerah rawan banjir sangat bergantung pada kolaborasi yang baik antar semua pihak. Jika kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dapat berjalan dengan baik, bukan hanya masalah banjir yang bisa teratasi, tetapi juga potensi bencana alam lainnya dapat diminimalisir. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk saling bekerja sama demi menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Bencana hidrometeorologi memang tidak bisa diprediksi secara pasti, namun kita semua memiliki peran dalam memitigasi risikonya. Dengan kesadaran dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, kita bisa menciptakan langkah-langkah yang lebih efektif untuk mengatasi bencana banjir yang semakin sering terjadi. Mulailah dari langkah kecil seperti menjaga kebersihan lingkungan dan mendukung program pelestarian alam, karena setiap tindakan kita hari ini akan membentuk masa depan yang lebih aman bagi kita semua.